Setelah menjinakkan energi iblis dari inti Fengbo, Chun Yewon membekukan inti itu dengan energi dinginnya. Karena telah terkurung dalam es, ia tidak bisa melepaskan kekuatannya lagi. Sekarang yang tersisa hanyalah membuat Gowanghul dan Hong Sanghwa kembali dalam alam sadarnya. Tapi raut wajah Gowanghul dan Ho Sanghwa seperti ketakutan saat menatap Chun Yewon. Mungkin karena mereka berbagi energi yang sama dengan energi iblis yang tadi dibekukan. Mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka ketika mereka melihat Chun Yewon dengan energinya yang melimpah. Mata Chun Yewon berbinar saat dia meletakkan tangannya di tubuh Gowanghul yang tidak bisa bangkit dari tanah. Yang mulia, sebenarnya ada apa dengan mereka? Chun Yewon menjawab pertanyaan sama Cak. Energi iblis dari inti Fengbo telah merasuk ke alam bawah sadar mereka. Apa yang mereka alami sangat mirip dengan energi kegelapan yang berada di dalam tubuh Chun Yewon. Energi iblis ini juga telah merasuk ke dalam dantian Ho Sanghwa. Lalu, apakah energi itu bisa dikeluarkan? Bisakah dia kembali seperti semula? Hal ini bukanlah hal yang sederhana. Jika kita mencoba untuk menyingkirkan energi yang telah menembus ke dalam dantiannya, mungkin dantiannya akan rusak. Jika itu terjadi, maka akan berakibat fatal bagi Ho Sanghwa. Tapi, jika kita membiarkan mereka seperti ini, bukankah Gowanghul dan Ho Sanghwa menjadi terobsesi dengan berubah menjadi iblis jahat? Mendengar kata-kata sama Cak itu, mata Chun Yewon menjadi gelap. Saat orang di sampingnya kebingungan, Chun Yewon berbicara. Aku punya cara untuk mengatasi semua ini. Beberapa saat yang lalu, sebelum Gowanghul dan Ho Sanghwa kerasukan energi iblis dari inti Fengbo. Karena mendengar bahwa mungkin ada inti lain di dalam tubuh harimau putih, tetua keenam Mengmu, Gowanghul, dan Ho Sanghwa dari 6 pedang memutuskan untuk mencarinya di mayat Fengbo. Walaupun sudah mati, daging dan bangkai harimau itu sangat keras. Sulit untuk membelahnya dengan energi internal ataupun senjata. Jadi, mereka harus membongkarnya dengan sword key. Apakah kabar itu benar? Ada inti lain di dalam tubuh harimau ini. Ho Sanghwa mengerutkan kening pada darah hitam lengket yang menetes di tubuhnya. Saat ini Ho Sanghwa berada di tahap akhir level Grandmaster. Jadi dia masih merasa lebih lemah dibandingkan dengan Gowanghul dan tetua Mengmu. Iya, sepertinya memang benar. Aku bisa merasakannya di dalam tubuh harimau ini. Aku juga merasakannya, tetua Mengmu. Mereka teringat ketika tubuh dari penyu naga yang telah mati dibongkar. Energi spiritualnya tidak mengalir seperti ini. Saat ini, Gowanghul yang sedang memotong daging harimau menunjuk ke satu tempat. Sepertinya ada di sana. Mengmu kemudian memotong area itu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian terlihat sebuah cahaya aneh bersinar melalui daging harimau putih yang telah mati. Biasanya cahayanya terang, tapi ini tampak gelap. Biasanya inti energi dari binatang roh, energi suci murni yang keluar. Tetapi energi ini terasa gelap dan ganas seperti kejahatan. Aku merasakan ada firasat buruk tentang hal ini. Tapi aku bisa memastikan bahwa itu adalah inti Fengbo yang lainnya. Mereka yakin bahwa itu memang inti Fengbo yang lainnya. Karena sangat jelas ada energi yang kuat dari sana. Yang harus mereka lakukan saat ini hanyalah memindahkannya. Lalu tetua Mengmu yang memiliki derajat lebih tinggi dari mereka
memberi perintah kepada Goang Hul dan Ho Sang-hwa. Hati-hati, Lord memperingatkan kepada kita bahwa energi inti ini pasti kuat. Jadi kontak langsung dengan hal itu akan berbahaya. Seperti halnya inti dari Flame Kilin yang terbuat dari energi api. Itu akan membakar semua yang menyentuhnya. Demikian juga dengan inti dari penyu naga. Inti penyu naga akan menyetrum orang dengan melepaskan petir jika disentuh. Chun Ye-won menyerahkan tugas untuk mengambil inti ini kepada mereka bertiga karena keterampilan tenaga dalam mereka yang sudah kuat. Goang Hul mengangguk pada peringatan yang diberikan oleh tetua Mongmo, tanda bahwa dia telah mengerti. Lalu Goang Hul segera membungkus kedua tangannya dengan energi tenaga dalamnya dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di sekitar inti dari Feng Bo ini. Tapi saat dia melakukan itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dia jelas telah menutupi tangannya dengan energi internalnya. Namun energi kegelapan mampu menembus dan meresap ke dalam tubuh Goang Hul. Goang Hul segera mencoba mengeluarkan energinya, tetapi kecepatan energi kegelapan itu masuk ke dalam tubuhnya sangat cepat. Mereka tidak menduganya. Akhirnya energi kegelapan itu menyebar di dalam seluruh tubuh Goang Hul. Ketika Goang Hul menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, Ho Sang-hwa panik dan berteriak, memanggil-manggil nama Goang Hul untuk mencoba menyadarkannya kembali. Tapi tidak ada jawaban. Ketika tidak ada jawaban dari Goang Hul, Ho Sang-hwa bergegas mencoba melepaskan inti kegelapan Feng Bo yang digenggam oleh Goang Hul. Ho Sang-hwa menyadari bahwa inti itu akan berbahaya jika disentuh. Jadi dia tidak menyentuhnya. Dia mencoba mengguncang bahu Goang Hul untuk membuatnya menjatuhkannya. Tapi energi kegelapan mengalir ke dalam tubuhnya saat Ho Sang-hwa meletakkan tangannya di bahu Goang Hul. Dan hanya itulah yang bisa mereka ingat. Saat mereka berada dalam kondisi kerasukan, yang bisa mereka dengar hanya kalimat, "Semua manusia harus dibunuh. Semuanya harus dihancurkan." Hanya itulah kata-kata yang terngiang dalam benak mereka saat mereka kerasukan. Ketika energi kegelapan menyelimuti tubuh mereka, mereka seperti menjadi tawanan iblis dari energi tersebut, dan perasaan benci dan marah seakan-akan terus meningkat kadarnya. Tapi semua itu berubah ketika sesuatu yang luar biasa memasuki tubuh mereka. Tampaknya energi yang memasuki tubuh mereka ini jauh lebih murni dan jauh lebih ganas daripada energi yang memasukinya sebelumnya. Energi yang seperti jurang yang dipenuhi kegelapan mengendalikan energi ganas yang mulai mengamuk di tubuh mereka. Energi yang tak terkendali segera menjadi bagian dari mereka. Lalu kembali ke saat ini. Mereka berdua telah dapat menguasai tubuh mereka kembali, tapi mereka merasakan getaran di tubuh mereka. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dengan apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu, dua orang ini telah dirasuki oleh energi kegelapan dan berlari dengan niat membunuh. Saat ini malah mereka sedang duduk di tanah dan bermeditasi. Kabut kegelapan menutupi seluruh tubuh mereka seperti kepompong. Di dalam tubuh mereka, energi iblis perlahan menjadi stabil. Itu Chun Ye-won yang melakukannya. Dengan bantuan Nano yang menggunakan energi kegelapan dari pedang iblis langit, energi iblis dari Feng Bo itu dapat dikontrol. Jurus pedang iblis langit adalah teknik yang diciptakan oleh Chun Ma untuk menghadapi energi iblis langit. Tapi yang boleh mempelajari jurus itu hanyalah kaum bangsawan
dari sekte iblis. Jadi, Jun Ye-won harus menggunakan pada mereka dengan bantuan nano. Dan metode itu berhasil. Mereka yang energinya terkikis oleh energi iblis perlahan-lahan mampu mengendalikan tubuhnya lagi. Bahkan, mereka dapat mengendalikan energi iblis itu. Sekarang, bahkan jika Jun Ye-won melepaskan tangannya, mereka sudah bisa mengatasinya. Jika mereka dapat mengendalikan energi iblis secara stabil di dalam tubuh mereka, maka mereka akan dapat memiliki energi spiritual seperti api milik Hyeobong dan energi petir milik Baekgi. Dan tidak lama kemudian, kepompong energi kegelapan yang menyelimuti tubuh Gowanghul menghilang seperti bunga yang sedang mekar, dan keduanya yang sudah selesai membuka mata mereka. Para anggota sekte iblis yang menyaksikan fenomena ini merasa tegang. Mata mereka yang telah berubah menjadi hitam kembali seperti keadaan semula. Samachak dan Hyeobong yang berdiri di dekat mereka seketika itu langsung berseru, "Wanghul, Sanghua, apakah kalian tidak apa-apa?" Kedua orang ini telah berhasil melepaskan energi kegelapan dari tubuhnya. Rasanya saat ini, energi mereka sangat ganas dan gelap. Gowanghul menatap tangannya dengan tak percaya, merasakan tenaga dalamnya. Kabut kegelapan membumbung dari kedua telapak tangannya. Mereka memancarkan energi iblis yang telah mereka kendalikan. Ada perasaan aneh mereka rasakan saat energi itu dirasakan. Dia seakan-akan betapa energi itu memaksimalkan kekuatannya. Sepertinya dia bisa menghancurkan apa saja. Ho Sanghua juga bingung dan bertanya-tanya tentang energi apa itu. "Wanghul, energi apa ini? Mengapa tenaga dalamku seperti seakan meluap-luap?" Wanghul menoleh mendengar pertanyaan dari Ho Sanghua. Dia hanya terdiam. Wanghul tidak bisa menjawab karena memang dia juga tidak tahu. Dia hanya mampu tersenyum karena paling tidak dia tahu bahwa kekasihnya baik-baik saja. Kemudian mereka mendengar suara dari belakang mereka. "Kulihat kalian sudah kembali tersadar." Yang mulia. Menyadari keberadaan Jun Ye-won, keduanya segera berlutut dengan satu lutut. Karena merasa malu, Gowanghul dulu yang berbicara. "Tuan, kami memohon maaf. Anda telah memperingatkan kami untuk berhati-hati. Tetapi kami malah membuat kesalahan besar." Sebenarnya, Wanghul pun tidak tahu apa yang terjadi dan apa saja yang telah dia lakukan. Tetapi yang dia ingat, apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kendali. Seolah tidak peduli, Jun Ye-won menanggapi, "Oh, tidak. Itu bukan kesalahan kalian. Jika aku tahu bahwa energi kegelapan berada di dalamnya sampai sekuat ini, aku yang akan mengambilnya sendiri. Aku tidak akan menyuruh kalian jika aku tahu